Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar miftah kaum muslimin ya. Dan ternyata kaum muslimin yang kelakuannya sangat tidak manusiawi dan sangat kotor, sangat parah, ternyata bukan miftahnya saja kaum muslimin. Ternyata istrinya sama-sama parah kaum muslimin, memperlakukan manusia tidak selayaknya manusia. Kalau bagi kami itu sudah seperti memperbudak lah kaum muslimin, memperbudak manusia. Coba kita lihat videonya dulu kaum muslimin. Santri jalan jongkok saat istri Gus Miftah bagi-bagi roti di Ponpes. Netizen samakan dengan zaman Hindia Belanda. Jadi disamakan kayak penjajahan Belanda gitu ya. Gus Miftah, Ning Astuti, baru-baru ini menarik atensi warganet di media sosial setelah videonya saat membagikan roti kepada santri di pondok pesantren viral. Istri Miftah Maulana ini turut menjadi sorotan setelah suaminya menjadi bulan-bulanan warganet akibat mengolok-olok seorang penjual es teh di acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Kini, warganet pun menyoroti adab Ning Astuti ketika membagikan roti kepada para santri. Jadi pemberian rotinya itu dilakukan dengan cara santrinya jongkok. Nah, netizen ini menganggap ini mirip seperti di zaman Belanda gitu. Nah kan kaum muslimin kalau seperti itu kan namanya tidak memanusiakan manusia. Memperlakukan seperti di zaman Belanda artinya memperbudak. Dulu kan orang Belanda ketika menjajah Indonesia menjadikan orang Indonesia ini sebagai budak, sebagai pesuruh mereka. Dan kelakuan sekaligus perlakuan dari istrinya Miftah ini kok bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Miftah dan oleh para orang-orang yang sekelompok, sekolam, sepemahaman, seormas dengan Miftah, dengan istrinya. Ormas apa? Kita tahu. Kita tahu, nggak perlu ditanya lagi dari ormas mana mereka itu. Kalau kita lihat kelakuan dan perlakuan istrinya Miftah dengan perlakuan Miftah dan juga orang-orang yang sekolam seperti Ikdam, seperti Kabib Ba'alawi, itu sangat bertolak belakang kaum muslimin. Kalau istrinya ini merendahkan orang dengan lebih ke perbuatan lah bukan dengan kata-kata, meskipun berkata-kata juga termasuk perbuatan akan tetapi lebih kepada perlakuan. Nah, kalau istrinya Miftah perlakuannya tidak manusiawi, sementara kalau Miftah kelakuannya yang tidak manusiawi seperti Miftah, Ikdam, para Ba'alawi Kalau Miftah di majelisnya misuh-misuh sedikit-sedikit cak-cuk, goblok-goblok Di majelisnya Ikdam juga sama netizen maha tolol dan sama misah-misuh juga di sana yang cak-cuk dan sebagainya yang kemudian menampilkan hal-hal yang nggak beradab Kalau ini ngasih santrinya suruh merangkak seperti budaknya Belanda. Tapi kalau kelas-kelasnya gasgus-gasgusnya meskipun Miftah belum ada nongol videonya, mungkin nggak ada mudah-mudahan nggak ada. Miftah itu nggak ada videonya yang ngasih makanan ke jamaahnya dilempar-lempar. Tapi orang yang sekolam dengan Miftah seperti Ikdam, seperti Ba'alawi ngasih makanan ke jamaahnya. Kalau jamaah itu kan sama saja dengan santri, hanya saja dia nggak mondok, tapi ngambil ilmunya sama mereka, sama Gus, sama Kiai, sama Habib, sama apalah istilahnya Mereka ngasih makanan ke jamaahnya dilempar-lempar seperti ngasih ke monyet. Kadang-kadang juga lebih beradab ngasih ke monyet kadang nggak dilempar. Monyetnya yang disuruh mendekat, dikasihkan ke monyet. Ini apa ini Coba lihat video ini kaum muslimin. Ini ada Ikdam ngasih makanan ke jamaahnya dilempar-lempar Ini kan sangat bertentangan dengan perlakuan si istrinya Miftah ini kaum muslimin.
kaum muslimin ya, yang seperti ini apa mengajarkan adab kaum muslimin ya. Yang istrinya Miftah di pondok pesantren ya melakukan santri dengan sedemikian rupa, disuruh merangkak-rangkak ya ketika dikasih makanan. Sementara yang ini ada Gus, ada Habib ngasih makanan dilempar-lempar. Ini kan dua video yang sebenarnya kalau bagi kami ya sangat kontradiksi lah kaum muslimin ya. Yang satunya mengajarkan adab yang berlebihan, yang satunya mengajarkan tidak beradab. Yang satunya mengajarkan hulu. Jadi santri itu kalau menerima makanan dari kiainya, dari istrinya kiai, dari ustadznya, gusnya dan sebagainya, disuruh merangkak-rangkak. Ya. Nggak berani berdiri, nggak berani berdiri. Nggak tahu kenapa, mungkin takut kualat mungkin ya, takut kualat. Kalau dipanggil kiainya, dipanggil istrinya kiai, dikasih makanan, harus berangkang. Nggak boleh berdiri. Ya, datangnya itu harus berangkang. Mungkin kalau disuruh ndelosor, ya ndelosor. Ya. Nggak berani berdiri, atau mungkin nggak boleh berdiri. Kalau berdiri berarti nggak sopan. Ya. Sementara yang satunya, kalau ngasih makanan dilempar-lempar. Seperti ngasih makan ke ayam, ke monyet. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan kemudian kalau secara kata-kata juga kaum muslimin. Ya, kalau kita melihat ya kelompok Ikdam, kelompok Miftah ya. Kalau ini Miftah lah, ini kan istrinya Miftah yang dibahas ya. Kalau Miftah di majelis mengajarkan perkataan-perkataan yang kasar, yang cakcuk-cakcuk, ya, yang goblok-goblok, bahkan perkataan-perkataan yang jorok yang mengarah kepada hal-hal yang intim lah kaum muslimin, hal-hal yang sensitif lah ya. Yang masalah anunya gatal ya. Kalau kita lihat videonya Miftah, pokoknya kalau lagi di majelis ya keluar perkataan-perkataan yang kasar lah kaum muslimin ya. Yang secara tidak langsung itu ya mengajarkan kepada jamaahnya. Ya, mengajarkan kepada jamaahnya. Ya karena jamaahnya akan menganggap itu ya hal yang biasa. Akan diikuti oleh jamaahnya. Kalau gusnya cacok-cacok ya jamaahnya ya sama, mungkin lebih parah lagi ya. Sementara di pesantren loh, para santrinya harus ya nerima makanan saja harus merangkak-rangkak. Mau natap wajahnya kiainya saja nggak berani. Ya, merangkak-rangkak, nunduk-nunduk, ndelosor-ndelosor. Jadi kalau Miftah jamaahnya menganggap guyonan cakcuk-cakcuk itu hal yang biasa. Ya coba santri-santrinya Miftah itu loh. Ya, ketika dikasih makanan sama istrinya Miftah disuruh merangkak-rangkak, ya diomongi lah istrinya Miftah. Woi, goblok ya. Kalau kasih makanan manusia, caranya nggak begini, goblok ya. Coba seperti itu kan istrinya Miftah. Kira-kira santrinya ini akan diapakan sama istrinya Miftah? Sama Miftah. Ya. Akankah dianggap, oh nggak apa-apa, ini guyon. Santri saya lagi guyon. Lagi guyon sama istri saya. Ya. Atau mungkin pas istrinya Miftah lagi ngasih makan dengan cara yang seperti itu, ada yang nyeletuk. Ya. Ngai makanan gak ngono carane cuk. Nah coba iku menungso cuk, duduk kewan cuk. Nah, coba istrinya seperti itu kan, istrinya Miftah. Lah nanti kalau ditegur ya santrinya tinggal jawab, saya cuma guyon, cuma humor, cuma bercanda ya, supaya saya dengan pengasuh pesantren itu lebih akrab. Coba bisa nggak seperti itu? Kami yakin kaum muslimin ya nggak akan berani ya. Karena ya kita tahu ya di pondok-pondok pesantren yang kulturnya NU ya memang perlakuan seperti itu. Santri itu kalau jalan di hadapan kiainya ya harus nunduk-nunduk. Bila perlu ya harus berangkang, nggak boleh berdiri. Nanti ketika dipanggil sama kiainya, misal masuk ke rumah kiainya, mau keluar itu nggak boleh membelakangi kiainya. Ya, harus mundur berjalannya. Harus mundur sambil merangkak mundur. Lah anak yang di pesantren itu diajarkan untuk rendah serendah-rendahnya dengan kiai. Lah kok sudah jadi ustadz, sudah jadi gus, ya, sudah jadi apalah kiai lah. Lah kok di luar ceramahnya ngeluarkan perkataan cakcuk-cakcuk di hadapan halayak umum. Coba ya. Itu bagi kami nggak waras lah yang seperti itu kaum muslimin, nggak waras. Makanya ya harus berhati-hati milih pondok pesantren ya. Kalau kita melihat ya santri-santri di pondok pesantren yang di
dikelola, diasuh oleh para asatidz salafi, nggak ada mengajarkan adab-adab yang hulu seperti itu ya. Berhadapan dengan ustadz, dengan ustazah, dengan pimpinan pondok pesantren, ya sopan harus sopan, tapi nggak harus sampai merangkak-rangkak. Dikasih makanan ngambilnya sampai harus merangkak-rangkak, jalannya harus mundur. Nggak perlu. Kita di depan para ustadz, di depan para ustazah, ya, di depan pimpinan pondok pesantren, di depan orang secara umum, memang kita nggak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, ya, membuat kelakuan-kelakuan yang kasar, nggak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Lah kalau orang-orang seperti Miftah, seperti Ikdam, seperti para Ba'alawi ngasih makanan dilempar-lempar, kalau ceramah yang keluar cakcuk-cakcuk, yang keluar goblok, ya. Apakah seperti itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Coba difikir, dipelajari bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi kami sampaikan ya, untuk para orang tua terutama ya, pilihlah pondok pesantren yang benar. Jangan hanya sekedar termakan isu-isu, ya isu Wahabi, ya. Wahabi ini begini dan begitu dengan segala keburukannya. Jangan mudah termakan dengan isu-isu yang seperti itu, ya. Karena secara jejak rekam, ya, secara jejak digital, ya, justru pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi tidak memiliki track record yang buruk, ya. Tapi justru orang-orang yang merasa sok benar, merasa sok ahlus sunnah wal jamaah, sok menganggap Wahabi itu ya aneh, sesat dan sebagainya, justru banyak sekali jejak rekam dari pondok pesantren yang mereka kelola, jejak rekam dari para kiainya, ya, itu sangat buruk kaum muslimin, ya, boleh dicek. Ya. Yang kasus-kasus asusila, ya, yang kasus ya kaum Nabi Lut, itu terjadi di pondok-pondok pesantren mereka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan sekali lagi ya, kami ingatkan ya, pandai-pandailah memilih tempat untuk memondokkan putra-putri Anda. Dan saran kami, pilihlah pondok-pondok pesantren yang bermanhaj salaf. Mudah-mudahan ketika anak Anda masuk ke pondok pesantren yang bermanhaj salaf, maka anak Anda akan terdidik memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik, ya, dan secara umum memiliki akidah, memiliki ibadah dan muamalah yang baik, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.